Pernah nggak lo lagi duduk sendirian, tiba-tiba tatapan lo kosong, kepala lo kayak blank, dan lo bahkan nggak sadar udah bengong berapa lama? Lucunya, setelah sadar, lo cuma ngomong, "Hah? Gue bengong lagi ya?" Seolah itu hal sepele. Padahal, coba deh lo pikir, kenapa otak lo bisa tiba-tiba mati total di tengah kesibukan hidup yang padat? Dan yang lebih aneh, kenapa justru momen bengong itu sering banget muncul di saat lo lagi stres, capek, atau kehilangan arah? Lo tau nggak, mungkin itu bukan tanda lo males, bukan juga tanda lo ngelamun tanpa arti, tapi tanda kalau otak lo lagi minta waktu untuk nyelam ke dalam diri lo sendiri. Kita hidup di dunia yang sibuk banget. Notifikasi masuk terus, kerjaan nggak ada habisnya. Pikiran lo dikejar harus produktif tiap detik. Tapi di antara semua itu, lo lupa satu hal. Otak lo bukan mesin. Dia makhluk hidup yang kadang cuma pengen diem biar bisa ngatur ulang pikirannya sendiri. Dan yang anehnya, di saat-saat lo bengong itu, otak lo justru lagi kerja paling dalam. Bukan buat mikirin dunia luar, tapi buat nyusun ulang dunia di dalam kepala lo sendiri. Makanya, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jarang banget disadari orang. Kenapa bengong bisa jadi jendela menuju kesadaran lo yang paling dalam? Lo bakal lihat, ternyata di balik diamnya pikiran, ada rahasia besar tentang cara otak lo memproses emosi, ide, bahkan makna hidup lo sendiri. Jadi jangan kemana-mana. Sebelum lanjut, klik like, tulis pendapat lo di kolom komentar, lo termasuk tim yang sering bengong atau enggak? Dan tentu aja, subscribe ke channel Bernuansa, karena di sini kita nggak cuma bahas hal yang kelihatan, tapi hal-hal yang selama ini cuma bisa lo rasain, tapi belum lo pahami sepenuhnya. Coba lo ingat deh, kapan terakhir kali lo bengong lama banget? Pas lagi ngerjain tugas tapi otak tiba-tiba berhenti? Atau waktu lo lagi duduk di depan laptop tapi pikiran lo kayak kemana-mana? Nah, di titik itu banyak orang rasa bersalah. Wah, gue kok nggak fokus banget ya? Padahal, justru di situ letak masalahnya. Kita hidup di zaman di mana diem itu dianggap salah, dan berhenti itu identik sama gagal. Lo sadar nggak? Dari pagi sampai malam, otak lo dicecokin ratusan informasi, dari notifikasi, berita, tugas, sampai pikiran yang lo ulang-ulang sendiri. Otak lo kayak browser yang kebanyakan tab kebuka, dan bengong itu satu-satunya momen ketika dia nge-refresh dirinya sendiri. Tapi anehnya, justru momen paling manusiawi itu kita remehkan. Kita pikir bengong equal buang waktu. Padahal, mungkin itu satu-satunya waktu di mana lo benar-benar hadir, nggak mikirin masa depan, nggak nyeselin masa lalu, cuma diem, sadar, dan ngedengar suara pikiran lo sendiri. Makanya, kalau lo sering bengong, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Mungkin otak lo lagi nyoba ngomong, "Bro, istirahat bentar, gue lagi beresin isi kepala lo." Sekarang, coba lo ubah cara pandang lo dulu. Bengong itu bukan tanda lo kehilangan fokus. Bengong adalah tanda bahwa otak lo akhirnya punya ruang buat bernapas. Lo tahu kan, setiap hari lo nuntut otak lo buat mikir, ngambil keputusan, ngatur emosi, bahkan pura-pura tenang di tengah kekacauan. Dan tanpa lo sadari, semua itu bikin otak lo kayak kamar berantakan yang penuh tumpukan pikiran. Nah, bengong itu ibarat tombol reset kecil. Momen di mana otak lo mulai nyapu debu dari semua yang nggak penting. Secara ilmiah, momen bengong disebut default mode network, yaitu kondisi ketika otak berhenti fokus keluar dan mulai memproses ke dalam. Di fase ini, lo nggak sadar sedang mikir, tapi justru disitulah otak lo nyusun pola, ngambil makna, bahkan nemuin ide yang selama ini kehalang sama kebisingan pikiran. Jadi, bengong bukan kelemahan. Itu kemampuan alami otak buat menata ulang realita. Bukan waktu kosong, tapi ruang hening yang justru penuh aktivitas. Kalau lo ngerti ini, lo bakal sadar. Diam itu nggak selalu berarti berhenti. Kadang itu cara paling cerdas buat maju. Gue kasih tahu hal yang mind-blowing ya. Penelitian dari Harvard dan Stanford nemuin hal unik. Otak manusia justru paling aktif bukan saat fokus kerja atau belajar, tapi saat lo bengong. Iya, lo nggak salah dengar. Waktu lo diam, tatapan kosong, pikiran melayang, bagian otak yang namanya default mode network itu nyala paling terang. Dia kayak tim di balik layar yang nyusun ulang semua data, emosi, dan pengalaman lo jadi cerita utuh. Analogi gampangnya gini, bayangin lo lagi buka banyak aplikasi di laptop.
Kalau lo paksa buka terus tanpa nutup apapun, laptop lo bakal lemot, panas, bahkan nge-crash. Tapi waktu lo kasih dia waktu diam, semua sistem di balik layar mulai defrag data, ngebenerin error, dan ngebalikin performanya. Nah, itulah yang dilakuin otak lo pas bengong. Ironisnya, di era serba cepat ini, kita justru takut diam. Kita sibuk buka HP tiap detik, takut ketinggalan, takut nggak produktif. Padahal, yang bikin lo stuck bukan karena lo kurang kerja keras, tapi karena lo nggak pernah ngasih ruang buat otak lo bernafas dan nyusun ulang pikirannya sendiri. Sekarang, kita masuk ke inti pentingnya. Kalau bengong itu ternyata bukan kelemahan, berarti tinggal gimana cara kita menggunakannya dengan sadar. Karena bengong juga ada dua jenis, yang lamun kosong tanpa arah, dan yang diam tapi sadar, biar otak lo beresin isi kepalanya sendiri. Pertama, sadari kapan otak lo mulai penuh. Biasanya ditandai dengan hal-hal sepele. Lo gampang lupa, gampang marah, atau pikirannya loncat-loncat kayak radio rusak. Nah, waktu itu muncul, jangan lawan. Ambil jeda, lepaskan layar, tarik napas dalam, dan izinkan diri lo diam. Itu bukan malas, itu maintenance pikiran. Kedua, latih bengong yang terarah. Bukan bengong sambil scroll TikTok, tapi bengong sambil sadar lo lagi ngosonin ruang. Lo bisa duduk, ngeliatin langit, ngerasain nafas, atau dengerin suara sekitar. Tujuannya bukan buat mikir, tapi buat ngedenger. Biarin otak lo ngomong balik pelan-pelan. Ketiga, hargai proses diam itu sendiri. Karena ide-ide besar sering lahir bukan dari saat lo ngetik keras-keras di laptop, tapi dari momen lo bengong di jendela bus, di kamar, atau pas lo lagi sendirian. Otak butuh ruang kosong buat nyambungin hal-hal yang tadinya tak pisah. Jadi jangan buru-buru kabur dari sepi. Karena justru di sepi itu, lo ketemu versi diri lo yang paling jujur. Dan kalau lo bisa memanfaatkan momen bengong dengan sadar, lo bukan cuma jadi lebih tenang, tapi juga lebih tajam dalam mikir, ngerasa, dan ngambil keputusan. Lucunya, semakin lo tumbuh dewasa, semakin jarang lo kasih ruang buat diam. Lo ngerasa harus terus produktif, terus update, terus mikir. Padahal, diam bukan berarti berhenti. Diam itu cara semesta ngajak lo ngobrol pelan-pelan. Di saat lo bengong, mungkin otak lo lagi nyusun ulang makna dari hal-hal yang lo alami. Mungkin dia lagi ngingetin sesuatu yang udah lama lo lupain. Bahwa hidup nggak harus selalu cepat. Kadang, lo cuma perlu berhenti sebentar biar bisa ngelihat arah. Bengong, dalam makna yang paling jujur, adalah bentuk meditasi paling alami yang manusia punya. Versi sederhana dari ngobrol sama diri sendiri. Dan di balik hening itu, ada suara lembut yang bilang, "Hei, lo capek, tapi nggak apa-apa. Gue di sini lagi bantu lo ngatur semuanya." Kalau lo mulai belajar menikmati hening itu, lo bakal sadar di balik semua kebisingan dunia, yang paling lo cari bukan jawaban, tapi ketenangan. Karena kadang bukan otak lo yang lelah, tapi lo yang gak pernah ngasih dia kesempatan buat bener-bener beristirahat dan berpikir dengan jernih. Sekarang coba lo tarik napas pelan. Diam sebentar dan rasain kapan terakhir kali lo benar-benar tenang tanpa gangguan. Hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar arah yang dia tuju. Dan kadang, untuk nemuin arah itu, lo harus berani berhenti sejenak. Jadi mulai sekarang, jangan anggap bengong sebagai kelemahan. Anggap itu sinyal, tanda bahwa otak lo lagi minta waktu buat nyembuhin diri. Biar lo bisa mikir lebih jernih, ngerasa lebih dalam, dan ngerti hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Karena di balik tatapan kosong itu, ada proses luar biasa yang bikin lo tetap waras, tetap kreatif, dan tetap jadi manusia. Bengong bukan tanda lo ngeramun. Itu tanda lo masih hidup, masih punya ruang buat ngerasain dunia. Kalau lo pernah ngerasain hal ini juga, tulis di kolom komentar. Lo tipe yang sering bengong di mana? Di kamar, di kelas, atau pas nunggu hujan reda? Jangan lupa klik like, biar makin banyak orang sadar bahwa diam itu nggak salah. Dan tentu aja, subscribe ke channel Bernuansa. Karena di sini, kita bahas hal-hal yang jarang dibicarakan, tapi justru paling sering lo rasain tanpa sadar.